wabarakatuh. Suaranya bisa jelas terdengar? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Suara bisa ya? Bisa jelas terdengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sambil menunggu yang lainnya ikut bergabung, bisa mengaktifkan kameranya on cam siapa saja yang mengikuti perkuliahan secara virtual di minggu ini. Ya, oke. Untuk yang lain bisa mengaktifkan virtual kameranya, on cam-nya. Ya, oke. Nanti kita rencana sampai jam 9 ya, karena jam 9 itu Anda bisa ikut training SolidWorks, pengenalan software SolidWorks, karena UPN Fakultas Teknik kemarin sudah membeli software license resmi untuk SolidWorks. Jadi software resmi ya, software license versi 2021, keluaran tahun ini 2021 versi resminya. Nah, karena UPN sudah membeli license, jadi ada semacam pengenalan atau training bagaimana menggunakan tools tersebut atau menggunakan software SolidWorks. Nanti jam 9 nanti Anda bisa ikut bergabung, join di virtual Zoom, mempelajari fitur-fitur apa saja atau fitur SolidWorks yang bisa dipergunakan di bidang mekanikal. Kemudian nanti ke depannya ada semacam CSWA, ya, Certified SolidWorks. Jadi nanti Anda bisa ikut mendaftar di CSWA. Nanti pada saat training berlangsung nanti akan diberikan informasi mengenai langkah atau proses bagaimana mengikuti proses cara mendaftar di CSWA. Ya, oke. Jadi nanti 30 menit ke depan saya akan mempresentasikan secara singkat dari materi KKE, konversi konservasi energi. Untuk suaranya cukup jelas terdengar ya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Pak. Ya. Nah, jadi di minggu ini kita kembali lagi di mata kuliah konversi ya,
konversi itu adalah proses merubah, konservasi itu adalah menyimpan energi yang sudah dirubah tersebut, yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan tertentu. Lalu ada beberapa hal yang masih berhubungan dengan proses konversi dan konservasi energi, seperti siklus termodinamika atau hukum termodinamika. Hukum termodinamika ini berhubungan sekali dengan proses konversi energi. Jadi ketika suatu energi dirubah atau dilakukan pengkonversian, umumnya berlangsung proses siklus termodinamika. Kemudian apa yang menjadi rangkaian dari proses termodinamika di bagian konversi tersebut ialah mentransfer panas dan kerja dalam berbagai keadaan. Jadi pada saat termodinamika, siklus termodinamika berlangsung, akan terjadi proses perubahan nilai tekanan. Jadi ada nilai tekanan mengalami perubahan, kemudian nilai temperatur dan keadaan yang lain. Lalu hukum pertama termodinamika menyebutkan bahwa sejumlah panas yang masuk sama dengan panas yang keluar. Nah, ini selalu terjadi. Jadi ya yang harus perlu diketahui bahwa panas yang masuk ke dalam sistem kemudian keluar dari sistem, ingat saja hukum pertama termodinamika, keseimbangan energi, Q masuk, kalor masuk sama dengan kalor yang keluar. Lalu proses alami berulang-ulang menjadikan proses berlanjut, membuat siklus ini sebagai konsep atau hal yang penting dalam kondisi termodinamikanya, dalam kondisi siklus termodinamik. Jika nanti ada, kalau misalnya ada mengambil peminatan atau melakukan tugas akhir atau mengerjakan skripsi, ya Anda bisa mengeksplor lebih dalam materi dari perkuliahan konversi dan konservasi energi, seperti melakukan perubahan energi, melakukan atau merekayasa pengubahan energi dari energi panas menjadi energi gerak, atau dari energi gerak menjadi energi listrik, dan lain sebagainya. Lalu yang tadi yang sudah diceritakan di slide sebelumnya, ya slide ini ada tekanan, kemudian tekanan tersebut dan temperatur, tekanan temperatur memberikan pengaruh terhadap nilai P ini adalah pressure, lalu volume. Jadi P tekanan, ini adalah volume. 1, 2, 3, 4, 1. Proses ini yang dimaksud dengan proses termodinamika dalam siklus tertutup. Siklus tertutup itu artinya di dalam sistem tersebut dikondisikan tidak ada panas yang keluar ke dalam sistem, kemudian panas dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Jadi di sistem tersebut dibuat kondisinya terisolasi. Proses termodinamika berlangsung dalam rantai tertutup yang ditampilkan di bagian ini. Ada diagram P. P menjelaskan tekanan, V ini adalah volume. Untuk aksis Y, aksis Y itu subu Y, ya, subu Y, aksis Y menjelaskan tentang nilai besarnya tekanan, nilai tekanan, kemudian aksis X, subu X menceritakan tentang volume. Nah, ini yang menjadi yang di bagian ini area dalam siklus kerja working, ya. Jadi nilai P dan V ini bisa menghasilkan atau memberikan kerjanya itu ya dalam hal
memberikan nilai Q atau nilai panas, dan panas tersebut bisa memberikan kenaikan temperatur, kemudian juga bisa menaikkan nilai volumenya mengembang. Jadi pada saat kondisi di 1.4 4 ke 1, volumenya tetap, volumenya segini, tetapi memberikan nilai volumenya di sini ya, volumenya kalau ditarik di sini dari 4, terus volumenya di nilai titik ini, tetapi nilai tekanannya meningkat. Jadi volume tetap, tetapi tekanannya bertambah. Kemudian di bagian 2 ke 3, volumenya mengecil dari atas ya, volumenya dari atas ke bawah tetap, tetapi nilai volumenya tetap, tetapi nilai tekanannya berkurang. Jadi Anda bisa membaca atau mempelajari dari hubungan antara nilai tekanan dan volume. Nah, jadi ada perbedaan nilai tekanan dan volume itu memberikan energi ya, energinya itu ya bisa memberikan gaya dorong atau memberikan tekanan yang besar sehingga bisa menggerakkan sistem tertentu. Ya, kita lanjut lagi. Persamaan kedua diasumsikan dengan isotermal. Jadi persamaan kedua membuat proses siklik mirip proses isotermal. Kemudian, kita lebih cepat lagi. Nah, di aplikasi dari teori tadi, hubungan antara P dan V, ya, tekanan dan volume, ini bisa dimanfaatkan sebagai mesin kalor, sebutan untuk alat yang berfungsi mengubah energi panas. Jadi mesin kalor itu mengubah energi yang awalnya menghasilkan energi panas, dikonversikan menjadi energi mekanik. Energi mekanik itu menyebabkan gerakan. Jadi dengan menaikkan temperatur, dengan menaikkan suhu, maka meningkatkan tekanan. Nah, tekanan inilah yang memberikan daya dorong sehingga menghasilkan energi gerak, energi mekaniknya. Contoh pada mesin mobil, ya ilustrasinya paling mudah adalah di mesin kendaraan ya, kendaraan berbahan bakar bensin atau bahan bakar solar yang melakukan konversi energi dari yang awalnya itu sumber energinya berasal dari BBM, bahan bakar minyak, kemudian dikonversikan menjadi energi panas. Nah, energi panas ini dirubah lagi menjadi energi mekanik yang bisa dilihat di slide sebelumnya mengenai grafik hubungan antara pengaruh tekanan dan volume yang bisa memberikan gerakan atau energi mekanik. Ya, ini ada contoh-contohnya. Contoh lain dalam mesin pembangkit listrik, pembangkit tenaga listrik batu bara, jadi menggunakan bahan awalnya atau bahan bakunya untuk sebagai sumber energi adalah batu bara yang dipanaskan, dibakar, dengan cara dipanaskan, dan energi panas yang dihasilkan digunakan untuk mengubah wujud air ke uap. Nah, pada saat perubahan fase ini, dari fase cair ke fase gas menuju uap, maka ada perubahan nilai pressure. Jadi ada low pressure berubah menjadi high pressure, memiliki tekanan tinggi, pressure uap yang besar. Nah, pressure uap ini atau tekanan uap yang besar inilah yang nanti
membantu untuk mendorong atau memutar turbin. Jadi turbin turbin pembangkit tenaga listrik. Jadi turbin tersebut berputar terhubung dengan generator. Generator menghasilkan energi listrik ya. Nanti di bagian energi listrik lagi ada dibagi lagi untuk berapa besar nilai tegangannya, kemudian berapa besar nilai ampere yang akan didistribusikan ke konsumen. Itu adalah awalnya dari proses pengubahan energi yang awalnya dari bahan dasarnya itu adalah sumber energinya itu adalah batu bara, kemudian dilakukan dengan mekanisme tertentu sehingga di bagian akhirnya menghasilkan energi listrik yang bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan. Ya, ini gambaran tampilan sederhananya yang mudahnya untuk dipahami bagaimana cara kerja dari mesin kalor tersebut. Di bagian ini ada ki masuk. Ki masuk itu ada panas yang masuk. Ya, panas itu bisa saja bersumber dari boiler, dari sumber panas, kemudian masuk ke mesin kalor. Lalu ada dari mesin kalor ini mengalami perubahan yang bisa dilihat kembali di grafik yang tadi. Ada hubungan nilai tekanan dengan volume. Panas yang tinggi memberikan kenaikan temperatur yang besar. Jadi panas yang tinggi memberikan nilai tekanan yang besar. Jadi dengan tekanan yang besar ini, tekanan pressure yang high pressure, sehingga menghasilkan gaya dorong atau memberikan kerja yang ditampilkan di ilustrasi simbol W ini. Working mesin kalor adalah suatu alat yang mengkonversikan energi panas menjadi gerakan. Jadi dari panas tersebut, dari panas yang masuk, memberikan peningkatan temperatur meningkat, tekanan meningkat, atau pressure bertambah, memberikan gaya dorong yang menyebabkan gerakan. Jadi kurang lebih teorinya seperti itu, sederhananya bagaimana memahami proses pengkonversian energi panas berubah menjadi energi gerak yang menghasilkan gerakan. Secara teoritis, mesin kalor menerima panas dari reservoir panas, kemudian mengkonversi sebagian energi ini menjadi kerja. Nah, kerjanya ini ya berupa mekanik, berupa hasil gerakan. Nanti kerjanya itu bisa dipergunakan atau bisa didistribusikan dengan mekanisme lagi atau cara tertentu lagi untuk menggerakkan sistem yang baru. Ya, nanti ya aplikasinya untuk konversi energi itu ya berhubungan dengan pembangkit listrik, kemudian kendaraan bermotor. Itu adalah pemanfaatan dari energi panas yang dipergunakan sebagai energi gerak untuk menggerakkan sistem tertentu. Kemudian kita lanjut lagi di bagian berikutnya. Ada masih yang sama tadi ilustrasinya, gambarnya reservoir panas, mesin kalor, kemudian ada W. W ini adalah work-nya, kerjanya dari nilai panas tersebut memberikan kerja, memberikan arti kerja itu ya memberikan gaya dorong, memberikan tekanan, sehingga bisa dipergunakan untuk menggerakkan sistem yang tertentu. Jadi ada sistem baru lagi yang terkoneksi di mesin kalor tersebut. Tidak semua energi kalor yang masuk ke mesin kalor dikonversikan menjadi kerja. Oleh sebab itu, jadi mesin kalor ini memiliki nilai efisiensinya. Di bagian ini yang dari ilustrasi gambar tersebut, ya dari mesin kalor itu tidak
bisa dikatakan panas yang masuk ini diserap semuanya. Jadi misalkan kalau sederhananya misalnya panasnya masuk 100, ketika dia masuk ke mesin kalor, tidak semuanya nilai 100 itu diserap. Jadi ada sebagian yang terbuang ke lingkungan atau sebagian tidak bisa diserap oleh mesin kalor tersebut. Nah, karena dia tidak bisa menyerap semuanya, tidak bisa menerima atau mengambil semua panas yang masuk tersebut, jadi ada nilai efisiensinya, berapa besar nilai efisiensinya. Untuk nilai efisiensinya tidak pernah akan terjadi sampai 100% ya. Kalau misalnya panas yang masuk ke mesin kalor itu nilai efisiensinya sampai 100% ya paling sekitar maksimalnya itu 90%, 10%-nya itu ada bagian yang tidak bisa diserap semuanya oleh mesin kalor karena ada panas yang terbuang atau ada panas yang tidak bisa diterima oleh mesin kalor tersebut. Nah, teorinya seperti ini. Ini adalah hitungan sederhananya. Bagaimana menghitung efisiensi? Efisiensi sama dengan W dibagi dengan Q in. Jadi W itu adalah berapa besar kerjanya, nilai kerjanya, work-nya, lalu dibagi dengan panas yang masuk, kalor yang masuk. Jadi kerja berapa besar kerja yang dihasilkan dibagi dengan nilai kalor yang masuk. Itu adalah nilai efisiensinya. Nanti bisa dihitung nilai efisiensi dari mesin kalor tersebut. Lalu jika hukum kekekalan energi diterapkan dalam mesin kalor, maka besarnya kalor yang masuk sama dengan jumlah dari kerja yang dihasilkan W dan kalor yang dibuang Q out atau panas yang keluar, sehingga dapat ditulis dengan persamaan. Teorinya seperti ini, panas yang masuk sama dengan panas yang keluar ditambah dengan W-nya. W itu adalah kerjanya. Lalu dirubah saja posisinya. W Q masuk, panas masuk dikurang dengan panas keluar, efisiensi kerja dibagi dengan panas yang masuk atau kalor yang masuk sama dengan W. Ini adalah Q in per Q in min Q out, panas masuk dikurang dengan panas keluar dibagi dengan panas yang masuk. Ini adalah hitungan bagaimana mencari nilai efisiensi dari mesin kalor tersebut. Ya, sebagai ilustrasinya, ini ada contoh sederhananya ya. Tentukan efisiensi dari mesin kalor yang menerima panas, misalkan nilainya itu adalah 500 watt, lalu membuang kalor atau membuang panas sebesar 200 watt, karena satuannya sudah sama ya. Sudah ini watt dan ini juga watt, tapi kalau misalnya satuannya berbeda, ini harus dikonversikan terlebih dahulu dengan penghitungan dengan asumsi satuan yang sama. Karena satuan sudah sama, jadi bisa langsung dihitung ke dalam persamaan yang tadi di slide sebelumnya. Panas yang masuk 500, kemudian panas yang keluar 200 watt, masuk 500, keluar 200, efisiensi 1 min Q out-nya 200 per 500, efisiensinya 0,6. 0,6 itu ya kalau dikali dengan 100 ya 60%. Jadi efisiensi dari mesin kalor tersebut menghasilkan nilai atau kemampuannya 60% nilai efisiensinya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak.
Ya, ada yang ingin tanya. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa lanjut untuk presentasi tugas kelompok dari kelompok KKE, konversi konservasi energi yang belum melakukan presentasi. Presentasi tidak perlu terlalu lama, ya sekitar 15 menit atau sampai 15 sampai 20 menit, karena nanti jam 9 kita bisa ikut bergabung di training SolidWorks, karena UPN sudah melakukan pembelian secara resmi untuk software license. Oke, bisa dimulai dari kelompok berapa yang bisa melakukan presentasi untuk tugas kelompoknya. Direkam belum dari kelompoknya? Kenapa, Pak? Di-record, maksudnya direkam dari timnya atau dari kelompoknya yang ada yang melakukan apa record atau dokumentasi. Rel, bisa nge-record nggak, Rel? Nggak bisa gua. Ada yang pakai laptop ya, yang pakai PC kan? Ya, Bentar. nah itu ada siapa? Ada, Pak, bisa. ya, bisa dimulai ya. Presentasinya 15 menit, terus 10 menitnya ya diskusi atau tanya jawab dari kelompok yang lain. Ya, izin melanjutkan. Anggota kelompoknya ada pertama saya sendiri, Reynor, dengan NIM 19.103.11.054. Ya, Andi Julikum Cesar, NIM 19.103.11.041. Dan saya Muhammad Tekil Indra, dengan NIM 19.103.1058. Saya akan menjelaskan abstraknya. Makalah ini membahas tentang sistem pendingin untuk generator high TC superconducting HTS untuk turbin angin berkapasitas besar. Kami telah mengusulkan sistem pendingin dengan penukar panas dan pompa sirkulasi untuk mendinginkan belitan medan HTS yang dirancang untuk generator superkonduktor kelas 10 MW dalam sistem pendingin refrigeran dalam sistem stasioner dan rotasi benar-benar dipisahkan. Pertukaran panas antara dua sistem menggunakan penukar panas rotasi stasioner. Aktif on cam-nya, kameranya supaya bisa direkam. Iya, Pak, sebentar, Pak. Saya lanjutkan. Refrigeran dalam sistem rotasi disirkulasikan oleh pompa yang sangat handal. Kami merancang penukaran panas stasioner rotasi berdasarkan penukaran panas tipe shell and tube konvensional. Kami juga menunjukkan bahwa pertukaran panas dalam suhu kriogenik dimungkinkan dengan penukar panas yang tersedia secara komersial. Pendahuluannya.
Lalu di sini ada Pendahuluan beberapa, yaitu pembangkit energi tenaga angin ini sangatlah menjanjikan. Yang kedua, membangun pembangkit energi untuk memperbesar kapasitas. Lalu perancangan generator high tissue superconducting atau HTS dengan inti besi kumparan dan kumparan modular. Lalu ada NEDO, Maekawa MFG Company, dan Universitas Tokyo yang mengembangkan elemen teknologi pendingin turbo Brayton. Juga ada ICE telah mengembangkan elemen teknologi coupling transfer zat pendingin. Lalu ada Furukawa Electric Company, Sofia University, dan Niigata University telah mengembangkan gulungan medan dengan menggunakan kawat YBCO. Nah, jadi di sini adalah skema sistem pendingin pada generator superkonduktor untuk turbin angin. Nah, bisa lihat ini adalah beberapa komponen-komponen dari sistem pendinginnya pada generator dan skema sistem bagaimana pada generator superkonduktor untuk di turbin angin. Saya akan melanjutkan yang tadi dari Darel. Pembangkit energi tenaga angin sangat menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah seperti global warming serta penipisan sumber daya alam, energi terbarukan mendapat daya tarik, contohnya tenaga angin yang menjadi pembangkit listrik. Dengan turbin angin kapasitas besar akan membuat total kapasitas pembangkit listrik meningkat dan efisien dalam penghasilan energi listrik. Desain generator superkonduktor kelas 10 MW untuk turbin angin. Yang pertama, generator superkonduktor yang dirancang untuk turbin angin kelas 10 MW terdiri dari 48 modul koil HTS masing-masing ditempatkan di ruang vakumnya sendiri. Mengadopsi struktur modular menghasilkan dua fitur. Yang pertama itu ada satu, kriostat untuk menyimpan seluruh inti besi rotor. Yang kedua, tidak perlu mengembangkan tabung torsi dengan kebocoran panas rendah untuk mentransfer torsi besar dan dengan memutar turbin angin ke turbin angin lainnya. Terus, kumparan HTS di setiap ruangan vakum didinginkan oleh perpindahan panas melalui tabung yang dihubung langsung di mana gas helium mengalir. Di sini ada desain generator superkonduktor kelas 10 MW untuk turbin angin. Generator superkonduktor dirancang untuk turbin angin kelas 10 MW yang terdiri dari 48 modul koil HTS masing-masing ditempatkan di ruang vakumnya. Setiap modul kumparan sesuai dengan satu kutub generator. Dengan mengadopsi struktur modular, ini dilakukan untuk menjaga besi rotor pada suhu kamar dan menghasilkan dua fitur atau keunggulan. Satu, kriostat untuk menyimpan seluruh inti besi yang tidak diperlukan. Dua, tidak perlu mengembangkan tabung torsi dengan kebocoran panas rendah untuk mentransfer torsi besar dengan memutar turbin angin ke rotor. Yang selanjutnya, kumparan HTS. Setiap ruang vakum didinginkan oleh perpindahan panas melalui tabung yang dihubungi langsung di mana gas helium mengalir. Slide selanjutnya, dalam proyek NEDO, Furukawa Electronic Group berhasil membuat kumparan di mana generasi dari tingkat medan magnet yang telah ditentukan dan telah dikonfirmasi. Yang satu, kebocoran panas diukur dengan modul koil pada 30K, beban panas modul koil acuan 42,4 watt pada arus pengenal. Beban panas 30% dari tabung transfer, sekitar 55% dari lead, dan 15% sisanya dari konduksi, kelengkapan, penukar, dan radiasi. Penukar panas stasioner rotasional. Berdasarkan penukaran panas shell and tube counterflow, penukar panas dengan mekanisme shell berputar telah dirancang yang menunjukkan
Skema penukar panas rotasi stasioner yang dirancang gas helium suhu rendah. Diumpamakan dari kulkas turbo Brayton mengalir ke tabung sisi primer stasioner dan penukaran panas terjadi dengan gas di sisi sekunder luar. Seperti dijelaskan pada bagian dengan suhu masuk 25 K di sisi primer dan dengan asumsi kenaikan 10 K, suhu outlet di sisi primer adalah 35 K. Di sisi sekunder, suhu outlet modul coil diatur pada 30 K dan suhu gas kembali ditetapkan pada 40 K. Jumlah panas Q yang dipertukarkan antara sisi primer dan sisi sekunder penukaran panas diberikan oleh Q sama dengan UA kali TM, di mana U adalah W per meter kubik per K adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan, dan A itu ada area dengan itunya meter kubik adalah luas perpindahan panas, dan TM itu konstantanya itu K adalah perbedaan suhu rata-rata. Koefisien perpindahan panas termal keseluruhan diberikan oleh persamaan berikut. U sama dengan 1 per 1 per I2 plus sigma per delta W plus 1 per HC. Di mana HH dan HC masing-masing adalah koefisien perpindahan panas dari sisi bersuhu tinggi dan bersuhu rendah, adalah ketebalan dinding, dan W adalah konduktivitas termal dinding, dengan asumsi penukar panas shell and tube. Lalu pada diameter shell diatur ke diameter 40 cm, lalu diasumsikan 500 tabung aluminium dengan delta W-nya 1140 W per M per K untuk suhu 25-40 Kelvin dengan diameter dalam di 1 cm dan tebal 1 mm. Lalu panjang efektif L sama dengan 1 meter. Ditempatkan secara paralel dengan asumsi aliran gas helium di dalam tabung adalah laminar dengan bilangan Reynolds yang cukup rendah. Koefisien perpindahan panas HC dalam tabung diberikan oleh persamaan berikut, yaitu HC sama dengan N kali U I per DI. Dengan NU-nya itu 3,657 ditambah 0,0668 GZ per 1 tambah 0,04 GZ 2 per 3. NU ini adalah bilangan Nusselt, dengan I adalah konduktivitas termal gas helium, dan gas ini adalah bilangan Graetz. Nah, tadi GZ adalah R, E dikali PR, DI dibagi L, lalu R ini adalah bilangan Reynolds, dan PR adalah bilangan Prandtl. Lalu, I dengan satuan kilogram per meter kubik, dan I Pascal kali S berturut adalah densitas dan viskositas gas helium, dan V kecepatan adalah kecepatan aliran. Jika nilai representatif untuk sifat fisik gas helium diasumsikan 30 Kelvin dan 2,1 atmosfer menggunakan persamaan 4-7, kita mendapatkan HC sama dengan 14,8. Meskipun koefisien lagi ya, dipercepat 2 menit lagi. Baik, Pak. Meskipun koefisien perpindahan panas untuk hal-hal instruksi luar dapat dihitung dengan cara sama, diameter ekivalen diperkirakan dari aliran sisa dan kelilingnya menjadi 1,5 cm. Lalu, dengan menggunakan perwakilan sifat fisik gas helium pada 3 Kelvin dan 1 atm, kita memperoleh pH 10. Nah, lalu dengan persamaan 3, kita mendapatkan U-nya 6 watt per meter kubik per K. Lalu dengan persamaan kedua, kita mendapatkan area di 23 meter kubik, dan dari luar permukaan tabung 500 tabung aluminium dengan diameter 12 mm juga 23 meter kubik menunjukkan bahwa desain saat ini dapat melakukan perpindahan panas yang diperlukan. Next.
Nah, lalu di sini ada di saat seluruh penukar panas tetap dalam mode vakum stainless steel, kita menggunakan cairan magnetik yang digunakan dalam generator superkonduktiviti rendah. Nah, di sini ada karakteristik pendingin awal penukar panas. Boleh langsung next atau enggak? Ya, 1 menit lagi ya untuk presentasi. Baik, boleh ke Ajil. Ya, ini adalah gambar skema mesin refrigeran menggunakan gas helium. Boleh di next, Not. Ini diagram pompa sirkulasi helium cryogenik. Next. Misalkan refrigeran dalam sistem rotasi dari sistem stasioner menghilangkan kebutuhan untuk memberi makan refrigeran bertekanan tinggi dari sistem stasioner ke sistem rotasi. Namun untuk sirkulasi refrigeran dalam sistem rotasi diperlukan satu pompa dengan laju aliran minimal 1 liter per second untuk setiap set modul. Dan setiap sistem juga menuntut keandalan yang sangat tinggi. Seperti gambar 5, kami telah merancang pompa sirkulasi helium cryogenik baru menggunakan sistem rotasi bolak-balik magnetik. Dalam pompa ini, putaran motor built-in diubah menjadi gerak bolak-balik untuk mengoperasikan piston dan menghasilkan aliran gas helium. Dalam sistem rotasi reciprocating magnetic yang menggunakan gaya magnet antara tonjolan bahan magnetik sinusoidal pada permukaan piston dan magnet permanen yang dipasang di pinggiran bagian dalam silinder. Gerakan putar diubah menjadi gerakan reciprocating. Menggunakan bantalan gas sebagai bantalan piston dan menggunakan katup putar untuk menghirup dan menghembuskan gas helium. Operasi non-kontak sepenuhnya terwujud. Dengan cara ini, keandalan yang sangat tinggi dapat dicapai. Piston terbuat dari GFRP berrongga. Next. Meskipun tujuan pengembangan pompa adalah laju pelepasan sekitar 1,1 liter per second, pompa sirkulasi helium cryogenik skala 1/10 dibuat untuk memverifikasi konsep tersebut. Gambar 6 menunjukkan foto piston terbuka setelah melepaskan silinder dari pompa bagian bawah. Foto menunjukkan dengan tonjolan material magnetik sinusoidalnya terlihat. Piston melakukan 3 gerakan bolak-balik per rotasi. Dengan mengubah kecepatan rotasi, jumlah debit dapat dikontrol. Langkah piston adalah 2,5 mm. Secara teoritis, dengan kecepatan piston 44 putaran per detik, laju pelepasan 0,11 liter per second dapat dicapai. Next. Ya, ini gambar 7 menunjukkan hubungan antara putaran piston. Next. Ya, selanjutnya Renot. Jadi kesimpulan, kami telah merancang sistem pendingin menggunakan penukar panas stasioner dan pompa sirkulasi helium cryogenik untuk aplikasi pada generator superkonduktor pembangkit listrik tenaga angin kelas 10 MW. Kami telah merancang penukaran panas rotasi stasioner berdasarkan desain penukar panas tipe shell and tube dan telah menunjukkan bahwa kemungkinan penukaran panas yang cukup dapat diperoleh dengan menggunakan penukaran panas kecil. Selain itu, dengan menggunakan penukaran panas yang tersedia secara konvensional, secara eksperimental, diverifikasi bahwa pertukaran panas dengan gas helium di sekitar 30 Kelvin layak dilakukan. Berdasarkan sistem rotasi bolak-balik magnetik kami sendiri, kami telah merancang pompa sirkulasi helium cryogenik dan telah menukar karakteristik aliran dengan menggunakan prototipe kecil. Meskipun kami tidak dapat mencapai laju aliran target, prinsip yang mendasarinya berhasil diverifikasi. Alasan tidak tercapainya target adalah kurangnya gaya dorong, dan kami percaya bahwa dengan memperkuat gaya magnet dan mengurangi berat piston, kemungkinan target akan dapat tercapai. Kami percaya bahwa sistem pendingin yang diusulkan dapat diterapkan secara luas untuk mesin berputar superkonduktor. Kami juga percaya bahwa dengan meningkatkan kapasitas pompa ini juga dapat digunakan dalam kabel transmisi daya superkonduktor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan. Ya, oke. Langsung lanjut aja. Pertanyaannya apa dari kelompok yang lain? 1 atau 2 pertanyaan.
bisa langsung disampaikan. Di Edmodo dengan menuliskan nama kelompok, nama anggotanya siapa saja, beserta PPT PowerPoint yang dipresentasikan dengan pertanyaan dan jawaban apa yang diberikan di waktu presentasi. Oke, saya rasa untuk pertemuannya sampai di sini dulu untuk mata kuliah KKE, konversi konservasi energi. Nanti di jam 9 Anda bisa ikut masuk dan bergabung di